Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ina di keluarga Eles. Kali ini kita masih di Trisha Flora, milik dari Ayus. Episode kali ini akan mengupas tentang tanaman-tanaman yang beda lagi. Kita langsung masuk aja ke dalamnya. Kita lihat koleksian dari Ayus, dari Trisha Flora. Koi. Nah, teman-teman, kalau di greenhouse sebelumnya kita lebih banyak melihat kuping gajah atau anthurium. Di sini lebih bervariasi tanaman-tanaman yang ada di sini. Lebih banyak banget koleksiannya dan bikin silau mata memandang. Kita langsung temuin Ayus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayus, jumpa lagi dengan Ina di sini. Ayus, aku masuk sini langsung berdebar-debar. Kenapa, Bu? Menyaksikan hamparan-hamparan tanamanmu yang indah-indah. Luar biasa loh, Ayus. Ayus, sebelumnya aku mau nanya. Ayus itu punya tanamannya tuh yang koleksian banget ya? Iya dong? Ya ngumpulin lah sedikit-sedikit. Nah, koleksian. kalau Ayus ngomong dikumpulin sedikit-sedikit, pertanyaan aku adalah, tanamannya dikasih sama bapak bukan? Enggak, bukan. Dari hasil ngumpulin sendiri dari tanaman receh, saya jual tanaman, istilahnya tanaman yang harga murah. Misalnya jual 10, beliin satu, kebelinya satu daun, yang penting tanaman koleksi. Tanaman koleksian. Itu dari berapa tahun yang lalu? Setelah rame ada di sekitar 3 tahunan lah. Oh, belum gitu lama berarti Belum ya? itu lama kalau tanaman koleksi. Tadi Ayus sempat ngobrol sama aku. Jadi Ayus itu bukan dikasih sama bapak, Bukan. dikasih sama temannya bapak. Bukan. Tapi mungut. Ceritain dong, kok bisa mungut sih? Kasian banget dia mungut. Malu kalau diceritain mah, Bu. Nggak apa-apa, ceritanya aku yang ceritain Mungut lah, deh. istilahnya minta ke bapak. Nggak bisa dibilang ya tanaman yang udah nggak laku lah di masa itu, udah nggak laku. Saya minta ke bapak dirawat, dikumpulin sampai banyak, istilahnya bisa sampai ngejual. Ditaniin berarti ya? Ditaniin dulu, ditaniin terus bisa sampai ngejual. Ya kalau dulu kan biasanya beli hasil tanaman itu dibeliin lagi ke tanaman. Oh, jadi bisa dibilang kalau misalnya kita ngomong nih ya, Ayus ini adalah sosok anak muda. Umurnya juga beda puluhan tahun sama aku, terlihat ya, masih muda, ceria. Jadi memang tidak ada modal, kalau kita bilang modal nih ya, misalnya 1.000, 2.000, 5 juta, 10 juta nggak ada. Tapi modalnya itu bener-bener ngumpulin dari tanaman-tanaman yang sudah tidak terawat dari Pak Haji Uli, dikumpulin, ditaniin, terus dijual lagi, hasilnya dibeliin satu tanaman, cuman bisa beli satu daun, gitu kan, akhirnya ditaniin lagi, sehingga terjadilah, bisa dilihat kamera, nah, terhampar jelas, pemandangan yang sangat indah, dan aku kayaknya nggak mau pulang dari sini karena tanamannya cakep-cakep banget dan teduh, sejuk banget di daerah sini, di rumahnya Ayus ini rumah kan ya. Nah, jadi kalau misalnya apa ya, kayak aku nih, aku kan bukan dari kalangan yang punya uang banyak ya. Aku juga baru belajar tanaman, baru belajar jualan. Jadi nggak mesti juga aku harus punya modal sebesar apa, gitu ya. Karena apa ya, kalau dari obrolan aku dengan teman-teman yang udah aku datengin gitu ya. Jadi justru karena memang nggak punya modal, akhirnya bertani dengan hati. Iya kan? Bertani Jadi apa adanya aja. Iya, bertani apa adanya, terus dengan kemampuan yang kita punya dari tanaman satu, hasilnya itu kita beliin si koleksian. Nah, si koleksian ini kan waktu aku juga pernah sering ya cerita bahwa kita modal dulu satu tanaman yang mungkin gampang dicacah dulu kali ya. Kalau aku sih gitu, yang gampang dicacah dulu itu adalah modal kita, pabrik kita, untuk kita membeli lagi tanaman-tanaman koleksian lainnya. Gitu ya, A. Nah, sekarang boleh kita muter-muter, A? Boleh. Muter-muter. Oh, bukan, salah. Pusing. A, sini, A. Jadi kayak aku yang punya rumah ya? Apa ini? Zopi itu ya? GPI. GPI. Gede banget ya?
Gede. Ini anaknya, yang gedenya ada. Oh ini anaknya. Anaknya. Anaknya segede gini. Iya. Ini dijual nggak? Dijual. Dijual. Ini Harganya? hasil apa? Tadi ada yang minta foto di foto. Oh tadi barusan ada yang udah minta foto. Ya, Lokal. lokal. Berapa? Sekarang mungkin kena 5 juta sampai 7 juta satu daun. Oh hitungannya masih per daun. Masih yang bisa dibilang satu daun masih. Soalnya banyak juga yang minta satu daun gitu. Oh gitu. Nah sebelum kita lanjut membahas si tanaman-tanaman ini, aku mau nanya A ya. AA ini termasuk menjual harga tanaman itu harganya cukup tinggi. Alasannya adalah yang tadi kita bicarakan bahwa AA membantu teman-teman yang boleh A Oh, diceritakan. membantu teman-teman yang pengen jualan juga di sini. AA. Nah, makanya saya nggak terlalu ini di sosial media. Jadi cukuplah buat teman-teman, saudara, tetangga di sini kalau mau jualan bisa datang langsung ke sini kan, bisa langsung datang ke sini. Jadi saya jual ke antar RT lah istilahnya kalau di sini dibilangnya. Oh itu yang dibilang antar RT. Kita jauh loh. Hah? Aku termasuk nggak antar RT kalau aku buat jualan? Enggak termasuk. Oh nggak termasuk. Kasihan deh gue. Nah jadi Khusus yang datang aja langsung di sini. jadi gini teman-teman, si Aius ini luar biasa ya kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kok tanamannya mahal banget ya harganya, Aius ini lebih membantu ke antar RT-nya, teman, saudara, yang orang-orang sekitar sini yang mungkin ikut mau jualan tapi belum punya tanaman sebanyak ini ya, berbagi rezeki. Nah rezekinya dari mana? Bukan mengharapkan dari si antar RT ini, tapi mainnya memang diekspor. Ekspor, bukan ekspor. Ya, jadi bukannya sombong ya teman-teman, tapi memang inilah caranya Aius untuk berbagi. Jadi untuk berbagi itu macam-macam ya. Macam-macam. Bisa Berbagi polaan ya. Iya, berbagi. Jadi bisa jadi langsung ngasih duit. Itu nggak bagus. Nggak Tapi bagus. kan kalau yang itu kan langsung apa kasarnya kasih apa sih namanya tuh? Masih Pancingan. masih orderan lah. Iya, ngasih orderan tapi tetap dia harus kerja dong. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dia bilang mahal banget tanamannya, ya itu dia. Karena si AA lebih ngebantu warga yang ada di sekitar sini untuk mereka bisa jualan. Iya. Karena kalau AA jualnya juga harga udah murah, kasihan mereka ya. Iya. Pasti larinya ke sini dong. Iya, Bukan ke betul. sana, bukan ke sini. Gitu. Yuk. A. Kita nggak bisa ke sana, cuma bisa nunjuk doang. Yang atas itu apa? Itu Chamberlain nih. Chamberlain nih. Chamberlain. Cakep ya. Kalau yang ini Kalau itu saya nggak tahu namanya. gimana sih? Aku mau lompat. Punten pindahin dulu. Nih per daunnya harganya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Itu tanaman lama, jadi nggak tahu ID-nya. tapi dia masuk antorium kuping gajah kan? Antorium kuping gajah. Nggak tahu ID-nya. Nggak tahu ID-nya, belum jelas dari mana. Belum jelas asal-usulnya. ID-nya dari Cuma ada mana. yang bilang itu Magnificum verde silangan regale. Cuma nggak tahu ya kalau benar apa enggaknya. Jadi saya nggak bisa nyebutin Nggak ini bisa benar. pastiin ya itu benar atau enggak ID-nya itu. Nah kalau ini Kalau itu hibrid papi. ini hibrid pati. Hibrid papi. Memang cantik sekali. Kalau ada yang mau tanya-tanya harga langsung aja ya WhatsApp ya. Pasti sudah bisa dibayangkan harganya. Pasti ya begitulah. Nah kalau yang ini si Amidrium Amidrium gitalianum. gitilianum. Ini udah siap jual. Ini buat indukan yang siap jual, ada sebelah sana yang kecilnya. Oke. Nah kalau yang ini kuping gajah apa? Itu kuping gajah saya beli dari teman sih itu. Cuma dia dari satu indukan itu cuma satu yang beda karakternya. Jadi dia karakternya mirip Portilai. Mungkin mutasi. Mutasi. Oke. Nah ini yang marmo itu ini. Marmo itu dia memang lebih kuning gini ya? Kuning. Maaf Ya, ya, saya memang soalnya varietasnya kan kuning. saya kan ini ya kaum bawah, jadi saya nggak tahu yang marmo yang mana, yang monfar yang mana, mendingan nanya ya daripada so tahu ya. Ini si marmo itu ternyata kalau yang kuning-kuning gini. Gitu. Itu yang variegata kuning itu monstera namanya marmo, ada yang namanya yellow marlin itu ada. Yellow Merlin itu yang mana lagi? Nah, yang jenis besar ini dari yang jenis deliciosa. Oke, beda-beda lagi ya. Kalau ini apa sih, Itu papi yang batang merah. Cuma udah disilangin sama luxurian dulu itu.
Oh, luxurian sama si sama Papi. Ya, Ini beli atau silangan sendiri? beli. Beli. Tetap beli. Luxurian kayak gimana ya? Ada nggak sih? Luxurian, tapi luxuriannya juga udah hybrid. Ini kan luxurian. Oh, ini luxurian. Kayak Sri Badak. Norak ya saya. Maaf Kayak ya. Tim Siri. Iya kayak Antorium Siri. Ternyata, oh ini disilangin sama si Papi jadinya kayak gitu. Ya, jadinya itu. Nih. Ini adalah luxurian. Dia disilangin dengan Papi jadinya kayak gini. Nah, karakter dia ini gimana nya, A? Ini daunnya agak bludru agak gimana ya, agak tebal. Terus dari warna daunnya agak velvet. Ini papi yang hijau tapi Bukan yang dark ya? bukan. Oh, tapi nggak dapat gelombang-gelombang asmara kayak gini ya? Malah dapat sedikit paling gini doang. Oh, cuman gini-gini doang. Cantik jadinya ya. Terus ke dalam, ah. Ini masih HU-HU-an ya? Ini dari bapak beli kecil. Sebentar, ah. Dari bapak beli kecil. Jadi walaupun anak tetap beli ya? Tetap beli, nggak boleh bisnis. Nah gitu. Nah kalau ini berarti udah siap jual. Udah siap jual. Berapa ini? 1.500.000. Ah, kenapa yang ini batangnya panjang? Ini teduhan dari sini. Oh, jadi memang kalau dia teduh dia nyari matahari ya, jadi dia meninggi. Oke, 1.500.000 teman-teman. Kalau si ini Tanliana ini yang var kuning. Var kuning. Ini siap jual. Siap jual. Berapa? 500.000. Rp500.000, tapi terahnya menor, jangan diragukan lagi. Jadi kalau misalnya kita mau bertani, misalnya ini harganya sama nggak? Sama. Jadi beruntung dong yang dapat ini. Iya, tinggal pilih aja maunya yang mana. Oh gitu. Jadi kalau buat bertani sih kalau aku yang ini, tapi mereka satu indukan nggak sih? Satu indukan, sama. Oh, Awalnya kan dari satu. Dari satu indukan. Nah, kenapa yang ini menor, yang ini kurang menor? Ya, makanya juga varigata kan nggak bisa diprediksi. Hasilnya walaupun indukannya seperti ini, anakannya mungkin bisa jadi seperti ini. Dari ini mungkin bisa jadi seperti ini. Seperti ini, oke. Nggak bisa. Makanya harganya sama karena mereka indukannya sama ya? Sama. Oke. Nah, ini Zipilianum. Ini Apa? Amplisimum. Oh, Amplisimum. Amplisimum ini var kuning ya? Amplisimum memang var kuning. Oh, dia memang var kuning. Cuma karena kalau udah tua biasanya agak putih, agak pudar. Oh, kalau udah tua dia agak pudar kayak gini ya? Ya. Putih gitu ya? Ya, Ini berapa? Amplisimum 1 juta. 1 juta rupiah. Nah, ini HU lagi nih, banyak banget HU-nya. Ini HU-nya lucu mangkok. Ya, ini mutasi bentuk. Oh, ini yang Ya, mutasi. yang Harganya sama ya? Kalau dari biji beda-beda hasilnya. Iya benar. Tinggal pilih sesuai selera. Ya, datanglah ke sini langsung untuk pilih. Ini juga lihat. Nah, ini siap jual ya? Siap jual. Kalau ginian berapa, 750.000. Rp750.000. On the way 2 daun. Menor, kerahnya okai. Ini papilaminum ya? Ini yang tadi di bawah. Apa tuh namanya? Magnificum disilang sama Portilai. Oh my god, Magnificum disilang dengan Fortilai, jadinya seperti ini. Tadi berapa harganya ini ya? Kalau yang ini 2.500.000. Rp2.500.000. Kayak apa? Malah mirip Black Mama. Ini dia juga padahal ya? Harganya sama? Satu bukan sama. Satu indukan harganya sama di angka Rp2.500.000. Oke. Ini Desleri dari biji. Desleri ori atau udah hybrid ya kalau dari biji ya? Sebenarnya ori di ori ini di selfing. Cuma karena itulah terlalu banyak indukan yang lain, jadi mungkin kesilang sama yang lain. Jadi hasilnya kayak ada darah Magnificum ini. Oh, masih ada si Magnificumnya. Kalau ini berapa? Oh, ini 1 juta. 1 juta, cakep banget tapi. Jadi harganya itu maksud aku nggak terlalu mahal juga karena memang cakep. Ya Allah, AA. Kenapa dia menor banget ini? Ya. Itu varigata itu tergantung kita milih
apa biangnya, indukannya seperti apa. Kalau Ah. indukannya semakin bagus, anakannya juga pasti bagus. Tapi juga nggak jaminan juga kan? Ada karakter, tergantung karakter indukannya. Nah, Maksudnya kalau gimana? karakter indukannya kurang bagus, kalau ini ya masing-masing tanaman itu karakternya beda-beda. Oh, Dari gitu. varigata juga beda-beda. Oke, jadi memang tergantung indukannya. Nah ini berapa? Ini 1 juta. Udah semewah ini, 1 juta rupiah. Dia nanti kalau nambah daun, nambah harga nggak? Nambah daun enggak Enggak. bisa. Soalnya nggak jual per daun. Oh, nggak jual per daun. Jadi walaupun daunnya nambah, Nah. tetap aja harganya 1 juta. Iya. Tuh, oke. Ini berarti kalau untuk ekspor beda lagi kan harganya kan? Kalau ekspor beda lagi. Beda lagi. Ini kita hanya ngomong untuk lokal ya teman-teman ya, bukan untuk Ini ekspor. yang tadi satu induk sama yang portila itu. Jadi satu tongkol itu saya silangin satu tongkol. Jadi setengahnya saya kasih serbuk portilai, setengahnya lagi saya kasih serbuk super blast. Makanya hasilnya jadi 2 jenis. Ada yang dominan portilai, ada yang dominan super blast. Cuma ini indukannya tetap magnificum, sama-sama magnificum. Cakep banget. Berapa ini? Ini 1 juta. 1 juta rupiah. Nah kalau yang ini beda lagi ya? Ini lain, beda indukan. Ini apa? Ini anakan yang MBR itu. Oh, ini anakan MBR. Mang Barna. Kalau ini sama ini dong. Sama. Nah kalau yang gede gini? Sama, bikin satu harga. Hah? Biasanya nggak mau pusing, kecuali kalau misalnya ukuran potnya masih kecil, yang kayak yang tadi kan di bawah Ah. 500.000, Ah, naik ke pot 20 1 juta. ini 1 juta kan? Kalau dibeda-bedain ini udah berapa? Iya harga benar. nih? Bingung ya? Bingung. Bingung tuh. Teman-teman yang aku pegang ini lebih kecil, lebih besar. Ini cuma satu kayaknya gede gini ya? Ini kayaknya gede. Oh masih banyak tuh teman-teman, harganya sama 1 juta. Udah cantik banget. Tapi kalau tanaman-tanaman ini kenapa dia makin besar makin mahal? Itu karena karakternya lebih keluar nanti Ya, pada saat dia karakternya lebih besar keluar. kan? Ditambah kan waktu perawatannya lebih lama. Betul. Ada lagi resiko-resiko yang namanya tanaman ya, sama kayak manusia, sama-sama makhluk hidup kan, bisa mati, benar nggak? Itu dia resikonya. Ini si klariner yang hitam ya? Iya. Cakep banget. Klariner. Ini apa? Ini yang indukan tadi. Iya. Bayangkan ya teman-temannya kalau punya kayak gini, wow. Ini kaktus varigata ya? Terus varigata. Inilah. Ini saya baru beli, walaupun rame aroid, tapi saya senang sama kaktus ini, saya beli. Tetap dibeli ya. Tetap dibeli. Kalau orang cinta sih gitu ya. Ya. Walaupun sekarang lagi ramenya apa, kalau cinta cinta aja. Ini tadi si itu ya, PCI. Ini baluan. Oh, ya Baluanu astagfirullahaladzim lupa. Ini harganya sama yang itu kan? Beda ya, ini 500.000. Ini 500.000. Oke, Baluanumnya. Aduh, potnya pecah. Apa ini, Ini domesticum. Ini siap jual nggak? Siap jual, cuma saya nggak berani jual. Kenapa? Karena ini varigatanya kurang bagus, kasihan yang beli juga. Kenapa bilang ini varigatanya kurang bagus? Kalau aku melihatnya udah bagus banget. Justru terlalu bagus, jadi malah jelek, Bu. Terlalu bagus malah jelek ya. Gimana sih Nggak, coba? soalnya nih varigatanya kan terlalu ini, jadi nggak ada hijaunya. Biasanya Bahaya ya, kalau ya? kelihatan kayak gini, terus akan polos kuning. Jadi nggak mau dijual? Nggak berani jual, bukan nggak mau dijual. Kecuali ada orang yang mau maksa, ya nggak apa-apa itu. Oh, dengan kamu resiko tanggung sendiri teman-temannya. Kalau kan jadi Ayu sudah bilang ini memang secara kalau aku ya, aku bilang ini cakep banget. Cuman resikonya memang lebih besar karena dia ngeplong ya. Bablas. Bablas ya, bablas. Bablas yang ini. Kalau ini apa? Ini kristalino. Cantik banget ya. Kalau kuping gajah itu makin besar makin bagus, Bu, karakternya. Oh, jadi si kuping gajah ini walaupun dia murah, kan murah kan Kristalino Magnificum murah kan, tapi dia semakin besar semakin keluar aura. Ya, aura karakternya semakin bagus. Iya, kalau manusia itu auranya, Cocok keladi. tua-tua keladi kata Ayus. Nah, teman-teman, nih, ini namanya apa? Ini jenisnya bifurcatum, Ini apa? platycerium. Platycerium. Nanti aku akan bikin konten di Pak Haji Uli. Karena Pak Haji Uli itu jagonya ini.
Nih, lihat nih. Tuh, bisa terlihat dari bawah diturusin. Ah, ini pakai karpet. Kayak karpet ya. Dia tetap dimakan masuk ya? Tetap nempel. Dan varigatanya ke paranit aja bisa nempel. Oh gitu. Dia makannya dari mana ya? Kalau begini. Makanya di bawah juga kan udah ada makanan ya. Heeh. Intinya kalau akar nempel kayak gini, otomatis dia emang ada makanan di sini. Disemprot B1 nggak sih? Enggak, Enggak, enggak. Cuma kalau penyiraman dari atas harus basah, harus basah. Ini stabil banget ya. stabil tetap gitu. Stabil banget loh varigatanya, nggak ada yang hejo-hejo, kumaha gitu. Ah, kalau ini apa? Ah? Ini Keras ya? jenisnya kayak apa? Si golok itu bukan sih? Bukan, tapi dopora sih jenisnya. Oh, Rapidopora. Ada teman yang bilang sih dari Papua apa dari mana gitu. Endemik. Oh, endemik Indonesia. Wow. Ini dijual nggak? Ya dijual, saya baru punya satu. Baru punya satu, nggak dijual. Seneng aja lihat Seneng. karakternya beda. Ayus, tadi kan kita udah ngobrol siapa? Mang Jana. Mau jana? Si apa namanya penyilang dari King Clarinervium. Clarinervium. Ini dia. Ya, bukan penyilang sih, kayaknya mutasi nih dulunya. Oh, ini mutasi. Tapi kenapa dikenalnya sama jadi Mang Jana? Karena memang petaninya itu Mang Jana di sini juga. Oh, petaninya. Ciapus juga. Jadi ini yang disebut sama King Clarinervium. Clarinervium. Dibedain sama yang biasa itu apanya sih, A? Karakter dominan sih lebih ke warna coraknya. Coraknya. Corak putihnya lebih Tebel ya? Lebih tebal. Heeh. Sama bentuk daun juga beda. Agak bergelombang. Panjang ini ngaruh nggak sih? Ngaruh. Ngaruh, Iya. itu yang King ya? Iya. Oke. Nah, ini dia juga bukan? Bukan, itu hibrid. Oh, ini hybrid. Clarinervium sama Sweet Love. Clarinervium sama Sweet Love. Lagi sakit. Tuh, cantik. Wow, 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 wow. Ah, kalau apa namanya? Ini apa? Crystallinum variegata. Crystallinum variegata. Iya. Jadi berapa itu? Kurang segini. Kurang segini bisa di atas 50 sih harganya. Di atas 50 juta. Oke. Saya jual anakannya 30 jutaan. Jual anakannya aja 30 juta. Ukuran segini. Ukuran segini 30 juta satu pot ya? Iya. Oke. Kalau yang ini? Ini Ini, sakit atau yellow? Variegata, mutasi warna. Oh, ini variegata. Ini jenis apa? Itu Crystallinum silver. Crystallinum Jadi ada darah silver blast. Silver blastnya. Tapi dia variegata ya? Variegata. Ah, kalau yang ini endemik bukan sih? Endemik Endemik Indonesia ya? Indonesia. Apa Di namanya? Kalimantan, Jawa Barat ada. Itu ya? Yang hijaunya, kalau yang variegata jarang. Oh gitu, salak ya? Gunung Salak ada. Gunung salak ada. Ya. Nah, ini harganya berapa? Ini harganya 10 juta. 10 juta. Endemik Indonesia. Kalau ini apa sih, Kak? Ini Anadendrum. Anadendrum Anadendrum jenisnya. Endemik juga sama Indonesia juga ya? Indonesia. Ini berapa? Bisa di atas 10 juta juga. Bisa di atas 10 juta. Ini apa lagi nih, variegata lagi nih? Ini beli dari waktu kontes di Godong Ijo, saya beli di Godong Ijo. Beli di kontes kemarin. Ya. Apa ini, Nambah indukan. Ini katanya sih hybrid S of Spade disilang sama Red Crystallinum. Cuma hasilnya kayak gini. Tapi ini variegata kan? Variegata. Wow. Ini variegata juga? Ya. Oh. Apa ini? Aku nggak bisa ngomong deh. Apa sih ini? Beneran Sama si speechless gue. Crystallinum juga, Crystallinum silver. Tapi ada Kristallinum. darah ininya apa? Darah. Magnificum. Darah ningrat ya dia ya. Ini juga ini apa lagi? Ini Clarinervium silangan Sweet Love. Oh, tapi variegata. Ya. Luar biasa. Buat nama nomor. Dijual nggak sih? Enggak, ada yang dijual, ada yang enggak. Ada yang dijual, tapi yang dijual itu yang variegata juga. Ini. Ini kan ini dari sini. Kalau Hasil enggak, dari yang sini. ini enggak. Yang ini enggak. Yang ini enggak. Oke, nanti kalau misalnya mau nanya harganya langsung aja WhatsApp. Tapi suka pada kepo sih. Mau nanya malu mungkin, ya udah saya tanya aja deh, ini berapa? Itu 100 juta. 100 juta. Oh my god. Jadi saya Wow. apa di harga segitu itu ya laku syukur, enggak juga saya buat indukan buat Iya, tanian. iya.
Tapi memang dia langka ya. Ya, soalnya yang karakter bagus itu dari ya mungkin dari sekian banyak petani itu belum tentu ada yang jadi Betul, varigata. betul. Ada Memang. pun yang jadi varigata belum tentu hasilnya sebagus ini. Heeh. Tapi biasanya kalau misalnya yang harganya sewow itu biasanya yang ngambil tuh orang lokal, ada juga yang berani ya? Orang lokal. Memang pernah jual di lokal juga. Oh, oke. Berarti kolektor ya masuknya ya, Kolektor. udah kolektor. Biasanya kalau kolektor gitu ditanin lagi nggak? Apa memang buat pajangan aja? Tahu AA. Biasanya sih buat ditaniin lagi sih kebanyakan sekarang. Jadi dia beli terus ngumpulin indukan-indukan ya pada akhirnya buat disilang-silang lagi. Jadi memang apa ya, sekarang ini alhamdulillahnya banyak orang tuh yang jadi memang suka bertani ya. Suka bertani. Nggak cuma beli-beli doang. Ya Allah ya Tuhanku, ini kesukaan aku. Pterodactyl kan? Pterodactyl. Varigata ini berapa, A? Kalau itu 10 juta. 10 juta rupiah, mahal lagi. Murah untuk ukuran segini. Soalnya bisa dibilang udah Ini umum. apanya umum? Karena orang jualnya lebih mahal dari ini. Iya. Maksudnya harga segitu itu kan kalau misalkan kayak Cristalinum itu ukuran segini bisa 50 juta, 75 juta. Oh, karena ini memang udah umum. Udah umum lah, udah Banyak yang baru udah. begini. Oke. Kalau Tapi itu kan misalnya, masih mahal juga lumayan. iya, kalau misalnya ini ditaniin itu bisa keluar lagi nggak sih parnya? Tergantung terahnya. Kalau terah seperti ini Ini bisa kan mewah banget, di kan? bonggol bisa jadi lagi. Dia memang sesuai, harus potongannya Iya. harus bener ya. Gitu. Sambil palem juga. Tuh, Saya senang sebagai palem aja customer. varigata. Di sini kayaknya khusus varigata ya. Iya, memang senang ngumpulin varigata. Tapi ini cuma satu. Cuma satu, memang dapatnya satu. Ini medianya berat nih. Apa nih medianya? Tanah. Kalau palem kan harus ada tanahnya. Oh, dia memang tanah, media tanamnya. Perawatannya susah nggak sih? Enggak juga sih, sama aja. Malah palem lebih kuat dibanding anthurium. Jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat palem ya. Dapat aja ya? Palem varigata ya? Iya. Nah, ada yang nawarin, ada yang sengaja saya nyari, kebetulan di teman ada. Gitu. Oke. Kalau ini Ini Rapidopora, Pora minifera. Rapidopora, pora, minipora, Iya. pedang pora. Pora minifera. Ini indukan. Indukan. Ya, mau buat Indukan. indukan. Buat indukan. Oke. Kalau flobe gini, flobe cantik banget. Berapa? Kobe ini saya belum niat jual. Kenapa banyak begini nggak dijual? Soalnya saya target pengen punya 100-an pot lah. Nah, Jadi mau di cutting-cutting lagi. jadi gini teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat, kita orang awam ngelihat kan si flobenya udah banyak banget nih, ya kan? Jadi jangan langsung berasumsi sombong banget, udah tanamannya banyak masih nggak dijual. Jadi memang kalau misalnya orang yang bertani itu seperti Aius tadi udah sempat ngobrol soalnya sama saya. Jadi bukannya sombong, bukannya congkak, tapi memang kalau mereka ini memang sudah punya apa ya? Target ya, mereka harus punya 100 pot tadi kan. Ya. Jadi kalau belum 100 pot belum dikeluarin karena memang masih mau ditaniin gitu teman-teman. Bukannya sombong, bukannya congkak. Begitu. Ada cuculatanya mewah banget nih. Ya, Bilangnya apa beda. sih? Kulkulata atau apa sih? Kulkulata varigata. Kulkulata varigata. Tapi ini varigatanya bukan yang biasa umum kita Iya. lihat tuh, beda lagi. Kalau ini mutasi baru lagi, dari yang hijau keluar varigata. Aku tahu nih harganya berapa. Itu ada harganya. Iya. Harganya 7,5 juta. Aku soalnya aku tuh sempat punya loh. Numbuh sendiri. Kamu sendiri. Dan aku nggak tahu itu apa. Hmm. Ternyata ini. Dan aku jual 100.000. Ya ada yang biasa. Kalau itu yang umum yang biasa. Oh gitu. Yang biasa emang 100.000, 250.000 paling mahal ukuran sini. Enggak, kecil. Yang Kecil banget. Hmm. Mahal ya? Aku ya berarti ya? Mahal. Nggak tahu diri memang aku orang. Nah, kalau ini Pink Princess ya? Anderson. Oh, bedanya apa sih? Aku nggak tahu deh. Bedanya Anderson lebih putih gitu. Oh, tapi dia jenisnya sama sebenarnya. Jenisnya sama kayak Tapi- Pink Princess. Kalau Beda di varigatanya aja. kalau harganya lebih mahalan mana? Lebih mahal Anderson. Ini. Ya. Karena putihnya itu. Karena lebih jarang dibanding Pink Princess. Oh, lebih jarang. Ini siap jual nggak? Apa mau ditaniin juga? Ini dijual berapanya? 3.500.000. 3.500.000 rupiah. Nah, ini naon deui? Itu radiatum varigata. Radiatum varigata. Baru dengar aku. Ini dijual.
Itu enggak dijual. Kita Indukan. cuma dapat satu yang varigatanya bagus. Oh. Radiatum varigata memang varigata. Heeh. Cuma varigatanya nggak terang seperti ini. Heeh. Biasanya Kayak gini? cuma gini aja nih. Dia yang varigatanya itu yang putihnya berarti kan? Ya, yang putihnya ini. Ini kan kelihatan. Heeh, heeh. Oke, kalau ini apa, A? Ini si aglonema bukan? Terus aglonema, gunung salak masih jadi spictum Gunung Salak. Iya. Maksudnya Gunung Salak gimana? dari gunung salak di sini. Oh, di Gunung Salak ada itu. Ya, Kalau aku naik ke Gunung Salak, nemu nggak ya? udah pasti nemu, tapi yang hijau. Aku ada rencana Varigata soalnya jarang, mau Bu. ke Gunung Salak. Mau syuting. Oh nggak putih. Ini apa? Itu bilik. Billy. Tapi kenapa batangnya nggak orange banget ya? Di sini teduh. Oh, jadi memang karena si faktor Ya, Ini ya? tergantung cahayanya juga. Ah, ah, Kalau ah. cahayanya makin panas, warnanya makin terang. ini pasti mahal banget kan? Mahal. Terakhir, sekarang tuh harga satu daunnya 20 jutaan. Oh, hitungannya masih satu daun. Masih satu Berarti daun. kalau kayak gini 40 juta. 40 jutaan. 40 juta. Oke, kita kemana lagi, A? Mana HU Varigata? Punya bapak nitip di sini. Oh, punya Pak Uli. Aduh, Pak Uli bisa aja. Varigata gila. HU Varigata punya Pak Uli dititipin. Ya, Yus. Kenapa dititipin ya, Ayus? Nggak tahu. Disuruh ngerawat ya? Suruh ngerawat. Disuruh ngerawat. Ini tangan kanannya Haji Uli kayaknya ya. Ini juga. Wow. Putih banget, guys. Kalau kayak gini berarti belum siap dijual ya? Belum siap jual. Ini makanya sengaja diumpetin di sini. Oke. Diumpetin tapi aku yang kesini. Tapi emang aku nggak Diumpetin mampu sih. tapi ketahuan ya. Mm-mm. Kalau ini? Itu nggak tahu bapak juga yang punya bapak juga itu nitip. Ini Pak punya Pak Haji Uli juga tapi nggak tahu tapi ini nggak tahu, apaan. sorry. Pak Haji Uli keren banget sih. Ini MBR bukan sih? Nah, itu dorayaki. Aku bingung deh masih bedain si dorayaki sama MBR. Itu MBR, yang dorayaki yang sana. Nah, mumpung ada nih ya, kita bedain. Sok, bedain. A, sini A. MBR yang Varigata sudah. Varigata lagi. Cuma sedaun, ke atasnya hijau lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kalau dorayaki dulu, kalau dorayaki semakin besar dia semakin rapi. Apanya? Tekstur daunnya semakin rapi, bulatannya semakin rapi. Heeh. Ya. Kalau MBR semakin besar dia semakin bisa bilang semakin sangar, semakin serem. Berotot Dia ya? ada berototnya. Kalau MBR, kalau dorayaki semakin bulat. Tapi kalau dari bentuk ininya, bentuk urat-uratnya itu Hampir sama ya. Cuma ini kan belum susah banget bedainnya ya. bisa ya. Kalau ini udah mulai kelihatan karakter MBR-nya. Si ototnya itu keluar ya. Warnanya keluar. Kalau Ah. dorayaki tetap aja halus rata kayak gini. Oke. Makin besar makin rapi. Kalau ini makin besar makin berantakan tapi tetap bagus, makin berotot. Oh, besarnya. oke. Ini kan masih remaja, belum Ah. belum apa? Belum Ini juga remaja nih. remaja. Jadi teman-teman, ini ya perbandingannya, perbedaan antara dorayaki, dilihat baik-baik belakangnya. Batangnya, Dari batang juga agak kelihatan beda. batangnya gimana? Aku nggak bisa megang batangnya. Ini lebih gede. Dorayaki lebih gede Lebih batangnya. gede, batang lebih pendek. Kalau yang MBR begini. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya banyak ya, biasanya itu orang kalau misalnya udah mangkok langsung aja dorayaki. Iya kan? Iya. Padahal ada MBR, jangan salah. Jadi mentang-mentang dia mangkok bukan itu semua dorayaki. Nah, ini dia perbedaannya. Ini adalah dorayaki punyanya Pak Udo. Punyanya Ayu sih. Di sini kan soalnya ini adalah MBR, Ini Mang udah Barna. mulai kelihatan karakternya. Untuk harga Untuk harga lebih mahal, ya tergantung ori apa enggaknya. Kalau ori ini harga bisa lebih mahal dibanding MBR. kalau ini berapa dijualnya? Itu 10 juta. 10 juta rupiah. Ya. Ini MBR 5 juta. MBR 5 juta. Tapi bukan buat dijual ini ya. Iya, ini Berarti bukan. ini kita ngomong kisaran harga aja. Soalnya ini emang nyari yang bener-bener orinya dari Split Bongo, dari Ini yang walaupun varigata tetap 5 juta pas. Oh, enggak beda dong. Ini kan Enggak, kisaran ya. bedanya. Ini kisaran. Di sini banyak yang varigata soalnya, guys. Tapi kalau keras daun kerasan mana sih?
kerasan itu dorayaki. Kerasan dorayaki. Dia kalau ketekuk hati-hati berarti ya bisa patah ya? Bisa patah. Kalau di packing itu salah-salah, prak. Ya, Selamat. makanya harus ditambah pot yang lebih gede lagi. Ditutupin pakai pot lagi. Ya, yang penting si ujung daunnya nggak nempel ke pot. Oke. Sama aku mau nanya. Kan aku jualan juga nih kecil-kecilan. Ya. Nah, misalnya aku ngirim tanaman. Itu lebih baik pakai pot atau tanpa pot? Hanya pakai moss. Lebih baik pakai pot sih, Bu. Lebih baik pakai pot. Ya. Alasannya dia- apa? Alasannya kalau pakai pot otomatis kan nggak si medianya, si akarnya nggak dibongkar. Heeh. Jadi kalau pakai pot utuh itu tanaman nggak stres. Oh, oke. Kalau dicabut kan stres. Heeh. Tapi jadi gitu teman-teman. Jadi memang sih pilihan dari pembeli ya. Ya. Kalau mau pakai Nah, pot, tergantung ongkirnya pembeli juga. memang lebih mahal, Ya. tapi tanaman lebih aman. Ya, Dia tidak mengalami stres. Ya akan mengalami stres sih tapi dikit. ya. Persentasinya lebih dikit. Tapi kalau misalnya dia dibongkar, udahlah dia dikirim berapa hari, ya kan, terus dibongkar pula, makin jadilah tuh stresnya. Gitu. Ini kalau ini apa? Ini strawberry shake. Strawberry shake. Ini berapa? Kurang segitu 10 juta. 10 juta rupiah. Oke. Ini yang tadi di sana bukan sih? Yang tadi kecilnya di bawah. Apa ini? Induknya. Ini yang papi. Cuma yang daun lebar. Papi ori. Bukan sih. Bukan. Kalau papi ori kan daunnya kecil. Oke. Yus, aku mau tanya. Rata-rata kalau misalnya aku ke Pak Haji Uli gitu ya, ke Yus, ini kan bisa dibilang indukan ya. Bukan. Nah, indukan itu mereka tuh nggak ngelihat si daunnya begini. Enggak. Yang dilihat itu Yang apanya? penting udah tahu karakternya bagus apa enggaknya. Karena yang akan diambil itu ininya kan? Iya. Ininya. Oke. Nah, kalau yang ini apa, A? Itu papi. Papi. Jenisnya jenis papi. Papi kan banyak jenisnya. Ah, Ini termasuk jenis papi juga sih. termasuk jenis papi. Oke, kalau ini si VCI ya? Kecil. VCI ini untuk tumbuh sebegini besar dari ukuran segini, Itu udah, kalau ini udah sekitar 5 tahunan di sini. dari ukuran seberapa? Dari ukuran udah besar juga sih, udah dewasa. Ya berarti lama kan memang Lama. pertumbuhannya Iya, kan, makanya lama. dia mahal kan? Iya. Gitu. Tapi memang gagah banget ya, Mm-mm. berotot, panjang. Ini Ekuador juga ya? Bukan, ini yang dari yang apa Semayan Pak Ustadz Asep. Oh, dari Pak Ustadz Asep. Oke. Ini siapa lagi nih? Itu Bang Dipikum Perde, cuma yang karakternya beda. Mutasi ya kalau gini ya? Mungkin mutasi, mungkin juga dari biji dulunya. Cakep banget ya. Jadi jangan nganggap remeh ya, walaupun dia cuman verde doang, tapi bisa begitu. Cintailah dia. Ini apa lagi nih? Sama ke sana sama. Oh, papi. Teman-teman, ini amplisimum. Kalau biasanya kita ngelihat amplisimum yang kecil-kecil gitu, nuletik, ini tuh. Cakep banget. Kalau ini indukan ya? Indukan sekalian buat sampel gedenya seperti apa. Banyak Oh. orang belum tahu gedenya seperti apa. Dia bisa gede seperti ini ya? Bisa Dan lebih gede cakep. lagi. Oh, bisa lebih Kalau gede lagi. malah sering lihat yang hijaunya itu bisa nyampe semeter panjang. Tapi berarti dia lebar. bisa juga dong? Sama. Sama Bisa, aja kan? sama. Sini deh, Ini apa sih? Wet pen, Gloriosum wet pen. Oh, ini yang paling tinggi itu ya kastanya ya? Ya, ini kan yang dark form. Ini dark form. Ini yang biasa nggak ada ya? Yang biasa nggak ada di sini. Yang biasa teman-teman udah tahu lah ya. Ini yang dark form. Ya. Ini di atasnya Gloriosum. Mm-mm. Ini yang dark formnya. Nah, kalau ini berapa harganya? Ini 3 juta. 3 juta. Nah, ini di atasnya lagi. White paint. Wet pen. Aduh, aku takut daun muda. Ini berapa, A? Nggak tahu ya kalau harga sekarang. Terakhir jual sih 10 juta satu daun. Terakhir jual berapa bulan yang lalu? Sekitar 5 bulan yang lalu. Tapi emang cakep banget ya. Yang paling bagus. yang paling di wet ini pen. dia memang ya. Dari Si jenis ininya Gloriosum paling bagus. ininya memang apa namanya, si urat putihnya itu cucok. Sini aja jauh-jauh. White Wizard. Hah? White Wizard. Oh, White Wizard. Aku pikir Monfar. Bukan, Monfar itu tuh. Iya, aku norak kan orangnya, mohon maaf. White Wizard ini dijual nggak? Ini dijual.
Kalau ada yang cocok ya harganya ya. Kalau ukuran besar gini kan harganya gelap. Walaupun Iya. yang kecilnya murah, kalau ukuran besar lain lagi. Emang kalau yang kecilnya berapa? Yang kecilnya paling 1 jutaan, 3-4 daun 1 Ada juta. nggak? Kalau yang white wijar habis nggak ada. Yang kecilnya habis. Yang ini bukan ya? Ini white. Oh ini WK. Bedanya apa sih? Bedanya dari batang aja beda. Warna batang. Oh, White itu wijar hijau. Itu White Wizard, ini WK. White Knight. Ya. Kita kesini dulu deh, nanti kita kesana lagi. Aku salah fokus nih. Ini Yes. Salah fokus dengan ini. Ini Jepang. yang Jepang. Ini yang Jepang. Dan dia stabil banget. Saya bikin 4. Rencananya bikin 4 kayak gini, cuma yang jadi stabil parigatanya yang cuma 1 ini doang. Yang 3 polos putih, Yang ini nggak dijual pasti kan? nggak dijual. Aku mau nanya dong, Ya. Aku tuh di Aku itu di rumah itu coba nanam pakai ini terakota. Ya. Tapi kok nggak ini ya? Kenapa? Nggak bagus ya? Yang aku tanam di terakota ya? Medianya sih yang penting, Bu. Medianya. Mungkin medianya nggak cocok. Tapi dia katanya lebih bagus pakai ini sebenarnya. Ya, bagusnya pakai ini. Intinya dilihat lagi tanamannya sehat apa enggaknya, akar sama bunga. Oh oke, ini mewah banget sumpah. Tuh ke atasnya makin. Ini kan hijaunya masih gini ya, ke atasnya makin jadi. Tua-tua lagi, makin tua makin jadi. Kalau ini Ini pink princess. buset dah, princessnya segede gambreng gini. Justru pas harganya lagi turun, jangan terlalu ini dijual murah. Kan gedein aja dulu, gede-gedein dulu. Kayaknya Terus memang. ketemu lagi mahal lagi. Nah, kayaknya memang kalau misalnya kayak gitu, harga lagi turun, memang jangan buru-buru dijual ya. Jadi Ya. sabar-sabar aja ya. Dijual, kalau saya sih jual tetap jual, cuma selama masih bisa jual 1 daun, kalau nggak jual anakannya, jual bawahannya, jual bawahannya aja, atasnya simpen. Oke, kalau yang gede-gede gini dijual nggak? Jual Berapa, 10 juta. 10 juta. Nah, kalau itu tuh maaf ya, saya ajak mondar-mandir Ayusnya. Di flobenya kan segede-gede gini nih. Itu dijual nggak? Nggak juga, karena tadi yang satu. Dihargain juga Oh, itu dijual. Kalau itu berapa? 30 juta. 30 juta untuk harga lokal ya. Kalau Kalau segede gitu berani ekspor. saya nggak berani jual tanaman varigata. Banyak kan yang dijual itu tanaman biasa. Kenapa ada resiko? Resikonya kan tinggi, kita harus mengganti. Kalau tanaman Flobe ini kalau ada orang luar yang mau kan artinya ekspor. Ya, Berani nggak? enggak. Kenapa? Nggak berani. Sayang kalau jual keluar, mending saya jual di lokal aja. Alasannya apa? Alasannya harga di lokal nggak jauh beda nggak jauh beda harga keluar. Untuk Iya. ekspor nggak jauh Iya. beda. Misalkan kita di lokal bisa jual 30 juta, Ah. ke luar 40 apa 50. Saya jual di lokal aja 30 juta udah beres. Tapi kalau buat saya itu untungnya lumayan loh bedanya. Resikonya lumayan, cuma Ah. resikonya juga lumayan gede. Resikonya karena apa? Karena dia varigata agak susah untuk di. Enggak, karena harganya aja mahal. Oh, karena harganya. Oke, baik loh. Jadi lebih baik dilepas di lokal. Makanya tanaman varigata saya kebanyakan dijual di lokal. Oh, kalau Dibanding tanaman jual varigata lebih banyak dijualnya di lokal. Nah, sementara kalau si orang-orang yang di luar sana, mereka itu nyari tanamannya itu yang varigata atau yang Kebanyakan sih nyari tanaman yang varigata. Kebanyakan tanaman varigata, sedangkan saya jual yang ijuan. Heeh. Ya. Tapi ijuan juga masih laku. Kalau misalkan ijuan masih tetap laku buat diekspor, Heeh. mending saya jual Lebih ijuan. baik main yang hijauan Nah, untuk kecuali diekspor. kalau yang ijuan udah nggak laku sama sekali, Heeh. mau nggak mau saya jual yang varigata. Oh, oke. Nah, kalau yang ini apa? Bedanya apa sih? Aku nggak ngerti Monstera deh gini-ginian. Ini apa? Monstera. Ini Monstera albo. ini Monstera albo. Sama, sini juga sama. Ini sama. Ini sama. Sama. Kalau Monfar yang mana sih? Monfar itu Monstera varigata, ini Monstera varigata. Oh, maaf ya orangnya norak. Kalau gini-ginian nggak mampu soalnya emang nggak punya. Jadi memang kalau Albo itu identik dengan warna putih, Ah. varigata putih. Ah. Kalau marmo itu identik dengan varigata kuning. Aku kan banyak yang ngertinya nih kalau untuk tanaman-tanaman sultan ya. Jadi memang kalau kita ngerti, kita hafal, memang harus punya ya. Enggak juga, Bu. Harus sering sharing sih. Harus pinter sering ya kayaknya nanya. ya.
Jadi aku memang harus di-upgrade biar agak pinteran Nggak awas. harus punya juga. Nggak harus punya juga. Masa sih? Ih, yuhu. Ini atau biasa? Enggak sih. Berapa itu, A? Itu indukan. Indukan. Dapat aja varigata ya? Jadi teman-teman ada yang punya beli. Ini juga beli kecil dulu. Kalau yang ini obli. Beli Oblikua itu dijual nggak? gua nggak dijual. Betul nih sisa satu. Saya jualin yang kecilnya udah habis. Udah habis yang kecil-kecilannya. Kalau yang ini apa lagi nih, A? Sepatu film fantasi disebutnya itu. Sepatu film fantasi. Harganya? Kelas itu berapa? Ya sekitar 5 juta sampai 10 juta. Jadi suka-suka aja ya. Suka burung. Itu Paham itu? oh satpamnya. Jadi kalau ada orang masuk dia bunyi-bunyi. Oh. Kalau ini apa lagi nih, Kak? Ini jenis papi juga nih. Cakep ya papi itu ya? Dari warna sama bentuk daun. Heeh. Dia tuh bakal panjang lagi nggak sih? Bisa lebih panjang lagi. Soalnya ini kan yang daun papi yang jenis daun paling kecil. Kalau itu yang daun paling lebar. Oke. Mana karamel? Ini. Karamel varigata. Warna. Pasti harganya wow. Ya. Ini masih masuk rare kan? Ya masuk rare. Sebenarnya jenis tanaman lama itu dari dulu dari harga ratusan ribu saya ingat. Hah? Dulu pernah beli harga 500 ribu. 500.000 itu udah far belum? Ya yang par. Astagfirullahaladzim, Yang tahun hijau malah nggak berapa? laku kan bu. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Sebelum rame aroid aja. Sekitar 4 tahun belakang lah. Nah sekarang kalau ukuran segini Sekarang nggak tahu ya harga lakunya berapa. Cuma Ah. kemarin saya hargain 170 juta. 170 juta. Jadi yang beli para dewa mungkin ya? Para dewa. Udah Pak, bukan Dewa para juga sultan sananya lagi. lagi dewanya. Dewanya dewa langit ketujuh kali. Sini kita ngobrol-ngobrol, Udah kayak gue yang punya rumah kan? Sini punten, Jadi teman-teman ini adalah apa tadi nama ininya nursery-nya? Bisa flora. Prisha Flora. Ini adalah rumah dan apa namanya greenhouse-nya dari Ayus. Di sini juga tempat ngobrolnya Ayus dengan Pak Haji Uli. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik dengan tanaman-tanaman di sini, boleh langsung di WhatsApp atau kalau misalnya lebih enak seperti aku bilang, langsung datang ke sini bisa milih-milih. Karena kan namanya pembeli suka gitu ya. Daunnya yang ini begini, daunnya yang itu begitu. Kalau ke sini kan langsung bisa milih ya, Kalau A, ya. milih langsung enak. Iya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Begitu ya, A, ya. Nah, jadi teman-teman apa namanya? Ayus ini juga aku alhamdulillah banget, terima kasih banget sama Ayus. Ayus ini memang nggak pernah mau di videoin, tapi alhamdulillah memang rezeki aku beliau mau apa ya? Karena memang Ayus ini apa ya? Bisa dibilang anak muda yang sukses, nggak sombong, dia nggak pelit sama ilmunya, sama kayak Pak Haji Uli dan saudara-saudara kandungnya yang lain ya, kayak Adeden, Nina, mereka nggak pernah sombong, nggak pernah pelit sama ilmu, mereka selalu berbagi. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang WhatsApp ke Ayus, mungkin rada kurang enak ya kalau WhatsApp ya. Nggak apa-apa kalau ada nomornya. Kalau ada nomornya. Enggak, tapi tadi kata Ayus lebih baik kalau misalnya mau diskusi tentang tanaman, lebih enak datang langsung. Lebih enak. Karena Ayus ini memang suka banget diskusi tentang tanaman gitu. Tapi memang dia susah untuk diliputnya. Aku aja lagi beruntung ya kan. Habis di Gunung Salak tadi soalnya. Ketemu sama Mbah Jambrong. Oke teman-teman, mudah-mudahan konten kita kali ini dapat memberi inspirasi buat kita yang belajar bertani, mencintai tanaman, mulai mau bisnis tanaman. Semoga apa yang menjadi inspirasi ya. Karena Ayus ini juga termasuk anak muda. Terus dia memang benar-benar apa ya sama tanaman ini dari hobi. Dari apa lagi ya? Dari emang udah turunan juga. Keturunan juga memang udah memang turunan dari Pak Haji Uli, memang suka tanaman, tangannya juga mungkin dingin ya untuk ngurus tanaman. Jadi apa ya, A? Sekarang ini kan banyak ya, A ya, yang musiman. Oh, ya. Kayak saya. Saya ini kan mungkin semoga saya enggak musiman. Jadi mungkin pada saat tanaman lagi tinggi banget harganya melejit, gatel. Kayaknya gue bisa ngeraup untung yang banyak nih dari tanaman nih. Gue juga mau jual tanaman. Pada saat beli tanaman mahal,
sekarang kan lagi drop harga tanaman karena faktor ekspor lagi salju katanya ya. Ya lagi sepi lah. Lagi sepi, jadi otomatis turun juga harganya. Ya. Terus tiba-tiba stres, tanaman-tanaman dijual, ya kan, dengan harga murah, dan itu akhirnya, sorry banget, sorry to say ini, tapi memang ini adalah realita kenyataan yang ada di lapangan. Akhirnya hancur harga, makin hancur harganya. Jadi semoga ini dapat menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang muda, yang berkarya, yang tua juga kayak aku, jangan mau kalah. Kita juga pasti bisa, asal ada Kemauan dan kerja keras dan duit. dan duit. Itu yang utama. Kalau nggak punya duit gimana, A? Kalau nggak punya duit, Nganjuk, Bu. nganjuk tuh apaan? Nganjuk. Kasbon. Kasbon. Jangan kasbon. Banyak jalannya sih ya, kalau kita mau usaha banyak jalannya, asal kita mau kerja, mau usaha, dan yakin Ya. dan cinta. Kalau nggak cinta suka salah-salah juga kan kadang-kadang kan gitu. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ini bermanfaat buat keluarga LS. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.